2 juta tuh nggak parah ya buat baju ya? Dibanding yang nipu-nipu yang sekarang, ada orang tuh bisa ketipu sampai harganya 40 juta, 50 juta tuh bisa ketipu. Dulu tuh gue makannya lebih parah loh. Dulu gue makan tuh donat Krispy Kreme itu sama Coca-Cola. Coca-Cola tuh gue kocek, terus gue kasih gula. Manis berarti. Gila. Gue kasih gula. Kalau manggung sebulan 4 kali, ya kayak band-band kalau yang udah gede kayak Silon Seven kayak gitu-gitu. Wah, udah enak tuh bro. Itu mah manggung. Bisa ya kali, bisa itu. Oke guys, balik lagi di podcast Join aja bro, ya kan? Balik lagi bareng gua Norman Dan Victor, dan kita kedatangan bintang tamu. Silakan bro, perkenalan. Halo, gue Vicky. Gue sekarang ngeband, main gitar di Summer Lake. Oke. Nah ini kita ganti setup ya. Tadinya gua di meja situ bro. Sekarang ini season 2 episode pertama gua langsung undang lu. Wih, Gak ada urusannya sama gym. Biasanya bintang tamu gua semua kita bahas soal gym. oh iya, Ya. kali ini enggak nih? Enggak. Kita mau bahas musik. Saya gua anaknya musik banget aslinya. Enggak sih bro. Sama gue anaknya gym banget. Oh iya siap. Nah, sebelumnya nih, gue pengen tahu dulu dong. Lu kan gue denger udah bermusik lama. Dan ini bukan band pertama lu. Iya, benar. Nah. Lumayan lama. Dari kapan sih bro lu bermusik? Sebenarnya kalau bermusik dulu main-main ngeband gitu pas SMP. Tahun? Lu tahun berapa SMP ya? 90-an. 90-an. Gue Iya. panggil lu om kali ya. Kayaknya lebih sopan. Buyut. Emang nih, lu umur berapa lu? Umur berapa bro? Gue umur berapa bro? Langsung di skakmat ya. Iya. 46. Tahun ini jalan 47. Gila bro, muka tuaan gue daripada lu tau deh 46. Hah? 30 mentok kan? 34. kebanyakan pakai roid sih lu. Anjing. Bro, kita udah nggak bahas gym bro, anjir. Roid kan harus nge-gym. Anjir. Biar balance. Botok. Oh, serius, tapi bener. Gue pernah sekali. Gue tuh kerjaannya tuh suka ngikutin nyokap, nganterin nyokap. Oh, oke. Terus Dokter muka kayak gitu Oke. kan. Nah, terus gue daripada bengong-bengong, nyokap gue bilang, udah coba aja kata dia. Botox. Gue nggak pernah botox kan. Terus yaudah deh, gue pengen tahu diapain kan. Ternyata tuh botox tuh kayak lu disuntik, terus ntar ditarik gitu kan. Nah setelah botox itu efeknya alis gue jadi gini bro. Semenjak itu gue nggak mau lagi. Oh, berarti lu muda bukan karena botox dong? Bukan kan? Bukan. Kemarin waktu itu sempet nyobain nih gara-gara pengen tahu kan. Oh. Ya, daripada bengong-bengong di klinik. Oke. Bener gak? Ya udah terus efek abis itu emang si kerutan ini nggak ada bener bro. Nih kan kalau Ya, orang gue tua parah biasa nih. ada kan. Ini gue orang tua nih. terus. Ya udah akhirnya pas lama-lama terus kok alis gue jadi naik begini. Gue bilang ke nyokap gue juga gue kaget. Ya kata nyokap gue bagus sih tahu. Bagus dari mana begini? Kayak Mr. Bean aja. Ya kan? Oh gitu. Kalau gue sih gitu ya efek di gue ya. Berarti lu sekali doang? Sekali. Berarti bukan karena itu dong, lu awet muda? Karena nggak pernah kerja bro. Loh, kan bermusik juga kerja. Oh, itu kan kerja ya? Iyalah. Oh, rahasianya itu. Oh, hidup lu happy ya. Happy banget. Kalau nggak ada duit tinggal minta duit nyokap. Anjir. Udah denger gak? Pak begitu dong. Mau kenalan dong sama tante? Kagak. Wah. Balik. Oh, berarti lu mulai dari 90-an. Iya SMP. SMP udah mulai. Udah mulai ngeband. Oke. Terus pas SMA kita juga ngeband. Nah setelah lulus SMA itu udah mulai kayak serius kita tuh. Terus tahun 2000 ya kita akhirnya sign sama major label sama Sony Music. Oh, bandnya? Junvan Gangfu. Dulu mainin ska kita. Gua tahu bro. Zaman gua SD itu. Iya, bener. Oh tapi kayaknya nggak lama kan? Berapa tahun? Junvan Gangfu. Kalau Gangfu itu dari tahun 97 Sampai kebetulan kemarin itu tahun 2000 tahun lalu kita reunian. Oh. Sempat di acara The 90s. Tapi aktifnya sampai berapa kalau Gangfu?
2006. Karena gue sempat Pindah ke luar negeri. Iya. Oh, berarti bubar karena lu pindah. Iya benar, karena di Gangfu tuh gitarisnya cuma satu. Cuma gua doang. Oh. Sayang banget udah aktif lu malah cabut, Bro. Rencananya mau hijrah. Enggak, mau sekolah. Terus mau ini juga, mau apply buat PR sana rencananya. Oh, di mau mana? kerja di sana. Oh, di Sydney I see. Terus. Sebenarnya sejarah itu ada lagi. Kalau gue ceritain sebuku segini, Bro. Gue tungguin. Emang podcast gue buat lu, Bro. Gue pengen tahu kenapa. Katanya nggak perlu cari uang, kok mau kerja juga ya? Iseng, itu pertama kali gue kerja sama orang. Iya. Oh gini ya rasanya jadi orang kaya ya, kerja buat Iseng. Gue berasa gitu. gue merasa ngundang sini. Full band anjir. Oh kerja buat Gue tadi tersinggung dalam hati, gue nggak nunjukin aja kan. Gue lagi sakit nih tadi, Bro. Ini ngomong enak banget ya. Coba lanjut lagi, Bro. Gue pengen denger banget. Sebenarnya tuh di balik itu tuh ada romantis percintaannya lah gitu. Jadi lu tinggalin band lu buat ngejar cewek. Band terus sempet punya toko juga. Lu tinggalin semua, Tinggalin. ikut cewek lu ke Aussie. Iya, nyusul. Intinya nyusul. Dulu cinta masih buta. Parah. Ya kan? Tapi nggak sama dia. Akhirnya? Ujung-ujungnya enggak. Ujung-ujungnya enggak. Waduh, pas ya akhirnya di sana mentok mau nggak mau harus kerja. Oh, oke. Nah, di situ orang tua gue lumayan kaget tuh, Syok. Gila, lu bisa kerja kata. Anjir. Wow, kata dia. Bener. Kerja apa? Oh, macam-macam, Bro. Kerjanya dari mulai kerja di supermarket, terus warehouse. Oh, oke. Terus sampai instalasi lampu. Berapa tahun itu? 7 7 tahun. 7 tahun. 7 Wow, tahun. lama juga loh. Bentar, Bro. Gue penasaran deh. Waktu lu ngeband itu memang nggak menghasilkan ya? Itu masih dibilang senang-senang. Jadi kita tuh nggak peduli tuh mau dibayar berapa dulu tuh. Tapi menghasilkan nggak? Ya, ada. Pada zamannya sih, iya. Major label loh. Iya. Maksudnya kalau sampai kayak gua kan anak bocah tahu lagunya kan pasti udah pernah masuk TV. Gue bingung ya, lu lahiran tahun berapa sih? Gua tahu bener. Ini lahir 97 anjing, gue umur 7 tahun baru masuk SD gue. Gua tahu, Bro. Masa ngedengerinnya lagu rock anjir, SD macam apa? Ska kan? Iya, ska, bener ska. Kalau sekarang gua tahu, Bro. Segidok, Tip X. Iya, gua tahu. Itu Bro. kita sangkatan tuh dulu tuh. Iya. Nggak tahu gua. Makanya. Oh, gila lu tinggalin semua lu ke Aussie cabut cus. Iya. Alibinya gue pengen sekolah masak. Sebenarnya sih cita-cita gue tuh pengen jadi tukang cukur. Gua bingung, Bro. Enggak. Dan kalau ibaratnya benang nih udah kusut nih. Gua nggak di brief loh buat beginian. Gua bingung nih, Bro. Jadi lu ngeband, Iya. cabut ke Aussie, masak. Sekolah masak, tadinya mau sekolah cukur. Iya. Nah, orang tua gue nggak setuju tuh. Nggak setuju cukur tapi setuju masak. Iya, karena dia bilang gini, lu ngapain jauh-jauh mau jadi banci? Kata dia. Karena kan orang tua tuh pemikirannya rada old fashion ya, rada tua ya kan? Ya kan? Dia bilang. Terus kebetulan tuh adek gua udah ke Australia duluan. Terus kata adek gua gini, Ki, lu mendingan jadi tukang cukur. Kata dia. Di sini keren-keren tukang cukurnya. Oh, kata dia. Kan lu suka fashion gitu. Terus kata orang tua gue udah paling bener masak aja deh kata dia. Chef gajinya gede bla 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 gini. Oh, akhirnya lu ngikut. Sekolahnya masak. Sekolah masak. Oh. Bro, sorry, geser dikit. Saka mau ngajak salaman. Bukan. Saka mau ngajak salaman lagi. Bukan dong. Bukan. Ini kita mulai dari opening awal ya. Iya. Oh, tapi lu nggak pernah kerja di kitchen? Pernah setahun. Oke lah. Dan itu gue nyesel. Kenapa? Karena panas, Bro. Anjir. Beneran. Gue aja ya pas sekolah masak tuh 2 tahun ya. Tahun pertama tuh gue sadar, wah kayak gue salah jurusan nih. Gila, Bro. Ya kan? Gue emosi ngomong sama dia, Bro. Acik. Ini orang. Tapi gue suka lu jujur banget, Bro. Ada orang kayak begini ya. Hebat lu. Gak pernah ngerasain kipas angin. Parah, Bro. Parah. Bukan hebat, Bro. Nekat. Lebih ke nekat, Bro. Berarti lu 7 tahun, and then lu balik ke sini? Ya, itu juga paksa, Bro. Kenapa? Karena waktu gue apply buat PR, itu tuh kan kita ngasih poin ya. Harus poinnya tuh kalau nggak salah 120 poin, lalu baru bisa apply buat PR.
Di situ gue kurang poinnya. Gara-gara apa mau tahu gak? Apa? Bahasa Inggris gue nggak lulus. 7 tahun. Tinggal di apa sih? Iya. Bahasa Inggris kan lulus. Wah, Emang di sana lu bergaul sama siapa? orang Sunda bro. Anjing. Orang Sunda kan gitu bro. Kalau ketemu rasnya langsung, langsung zuzut. Kayak dunia milik dia tuh. Iya. Oh serius? Serius. Karena kan tes bahasa Inggris itu lumayan susah. Buat gue sih. Iya, Mungkin bener. kalau Gue orang baru mau ngomong buat lu deh kayaknya. kalau orang yang nonton nih, aduh tolol aja kan. 7 tahun bro. Gue tuh selalu nggak lulus tuh yang bagian writing, gue pasti nggak lulus. Karena itu kan bagiannya tuh reading, speaking, listening, sama writing kan. Nah writing itu gue nggak pernah lulus. Sedangkan itu lu harus lulus 4-4 ya. Oh, Gitu. akhirnya lu dalam tanda kutip dideportasi dong. Mirip lah, sempet di sidang gue. Sok-sokan udah ditolak, gue naik banding. Wih, Iya. siap. Sok banget ya kan. Habis itu ya udah kalah, akhirnya suruh kirim pulang. Mau pulang. Mm-mm. Oh, langsung lu ngeband lagi atau gimana? Nah, itu ada cerita lagi. Bentar, cewek lu Udah bubar. pulang. Udah Udah bubar. Dia ketemu itunya, apa namanya? Negro. Rasnya. Ras Di sana. Bentar. Cewek gue sih seorang orang Australia kan. Oh. Iya. Lah, ini gimana? Lalu nggak bisa Inggris terus ngomong Australia. Inggris hari-hari mah bisa, Bro. Pemahaman ya damang. Logatnya Inggris. Jamang. Jadinya company dong ini ya kan. Gue jago logatnya, Bro. Inggris mah gak jago. Oh, cewek lo asli orang Aussie. Iya, dia sebenarnya half. Rusak ya. gua. I see, Setengah I Australia, see. setengah Indonesia. Oh, akhirnya udahlah itu bubar, terus lo akhirnya pulang, Pulang. langsung ngeband lagi. Tadinya tuh gue udah gak mau ngeband pokoknya. Loh, kenapa? Udah males. Sayang dong ya, kan maksudnya with all the networking yang lu udah build pada saat lu di Gangfu. Udah gak ada apanya ya, gregetnya maksud gue. Karena lu 7 tahun tuh gak megang gitar sama sekali di Aussie. megang sih, masih ada gitar, ampli gitu. Cuman kan yang ngeband kan, cuman rada males. Terus pas gue balik tuh, gue sempet diajakin join lagi sama band gue, bukan yang Gangfu, ada namanya Killed by Butterfly. Suruh join lagi, cuman gue nggak mau. Kenapa? Itu udah nggak ada gregetnya, udah males deh gitu. Nah kebetulan nih ada temen gue ini, dia ngajakin, Ki mau nggak, kata dia ngeband, tapi ini bandnya santai. Terus gue bilang, gue udah males, itu alat udah gue jualin, tinggal gitar pokoknya satu. Terus kata dia, ya udah lu ketemu dulu anak-anaknya deh. Terus gue bilang, oke gue mau, tapi bandnya yang santai ya, gue bilang gitu kan. Definisi band santai itu apa sih bro? Yang gampang aja, chord kayak Green Day. Oh iya gitu kan. Oke. Ya udah, akhirnya gue ketemu sama teman-temannya ini, gue juga baru kenal nih sama orang-orang ini. Terus kayak nyambung, akhirnya ya udah deh kita lanjutin aja. Nah sampai sekarang. Oh, Summerland ini. Summerland ini. Oh, berarti ini berdiri tahun? Summerland 2015. Wih, udah lama ya? Iya, kalau nggak salah ya 2015. Iya, 2015. 2015. Gila, udah 10 tahun coy. Hampir 10 tahun ya. Agustus ini ya 10 tahun kita. Itu awalnya indie, Indie. lanjut ke industri. Akhirnya kita sign label sama VMC. Nah, terus abis itu kita sign kontrak sama Warner. Oh, tahun berapa itu? Baru-baru ini nih. Berarti setelah let's say 8-9 tahun baru lu sign sama. Iya. Terus sign sama Warner, terus kebetulan kontraknya habis. Nah, kita balik lagi ke indie. Sekarang kita indie lagi nih. Oh Cuman gitu. Publishingnya kita sama Sony Music. Bro, Publishingnya. sorry deh, gua kan awam ya soal musik ya. Maksudnya gua sering dengar indie, industri. Bedanya apa sih? Kalau indie tuh lu nggak ada sign sama siapa-siapa. Iya benar. Jadi semuanya lu yang ngurus semuanya. Pros Kalau and indie. cons-nya? Sebenarnya sih kalau indie ya lu manage semua tuh. Semua. Jadi kalau misal dari lu manggung itu lu bisa dapat full 100% ke lu, tapi kalau sama major kan kadang-kadang lu bagi-bagi tuh. Oke. Even kalau misalnya di YouTube atau di Spotify lu si Percentage labelnya kan minta berapa persen sini, kalau indie full ke lu. Gitu. Tapi nggak berarti band indie itu band kecil dong? Enggak Enggak kan? Justru zaman sekarang itu indie label lebih maju karena yang diincar sama band-band sama manajer label tuh justru band-bandnya indie yang sekarang. Yang udah gede. Karena band indie tuh masanya juga udah banyak. Jadi si manajer label juga ngelihat, wah ini enak
Kalau di sini major labelnya tuh kayak ini band udah jadi nih. Gue tarik gitu. Jadi dia enak tinggal ngenerusin. Gitu. Bro, gue tuh penasaran dari dulu ya. Dari kecil sampai sekarang gue masih penasaran sih. Apa? Sebenarnya kayak gitu tuh dapat uangnya dari mana sih? Ya dari musik lah. Bukan, maksud gue kan masa memang per orang denger lu dibayar atau gimana sih? Iya, dari YouTube, Spotify kita juga dapat kan royalti. Royalti terus merchandise kita dapat. Konser kita dapat. Kalau yang udah sukses mah bro udah tinggal angkat kaki aja itu mah. Tapi itu dapatnya ya kalau yang subscribe mah bulanan ya. Kalau royalti biasanya kalau dulu si Gangfu pas masuk Sony itu kita per 3 bulan dapat royaltinya sama laporannya semua. Kayak lu bisa dapat misalnya gini. Kayak di karaoke nih, nyetain lagu lu, itu lu dapat royalti. Tapi lu tahu dari mana kalau dia bayar? Ada laporannya kan ke labelnya. Dia pasti ngelapor ke labelnya kita. Mau bokis juga bisa ya. Iya, kalau DVD bajakan itu udah nggak bisa dilawan, udah mafia itu soalnya. Lu bajak balik. Oh sih? Lu jualan balik. Jangan mau kalah. Oh gitu. Iya. Lumayan lah. Kalau manggung sebulan 4 kali. Ya kayak band-band kalau yang udah gede kayak Silon Seven kayak gitu-gitu. Wah, udah enak tuh, Bro. Itu mah manggung. Bisa kali, bisa itu. Manggungnya. Dia bisa ada yang seminggu tuh bisa weekend itu bisa ada yang 4 gitu. Kayak temen gue tuh jarang di Jakarta, dia tuh ke Jakarta cuma nyuci baju. Kerjanya tuh keluar kota. Hidupnya tuh di bandara. Hari ini bisa di Medan, pulang karena ngeband terus ke Kalimantan. Begitu terus. Gitu. Pertama sih ya kalau di kita tuh kalau si Summerland tuh kayak ibaratnya lu main nih sama teman-teman lu tapi lu dibayar. Lu have fun lah ya. Kayak gitu. Karena lu juga suka kan ngelakuinnya. Pantes lu awet muda anjir, nggak berasa kerja. Gila. Lu bikin band lah, tambal band. bikin band sekarang. Kayak bisa banget gua main musik. Tambal band makanya gua bilang nggak usah pakai. Bisa megang instrumen ya? Enggak. Sama sekali? Enggak. Gua dulu kan pas sekolah kan ada ini kan alat musik, ya enggak ke pelajaran kesenian kan, jadi vokalis gua. Nah itu bisa. Lu tau kata guru gua, cuma kamu bukan nyanyi, kamu perkosa nada gitu. Gua masih inget. Lu tau gak? Nih gua kasih tahu ya. Nih. Coba nyanyi. Nggak, gua kesenian dulu. Gua itu sampai harus ikut kur. Karena kalau enggak gua nggak lulus. Jadi kalau lu ikut kur, nilai kesenian lu nambah. Oke. Lu tahu? Pernah dites, nyanyi sendiri-sendiri. Ketahuan gue selama ini cuma lip sync. Gue gak keluar suara anjir. Ketahuan pas satu-satu. Lu ngapain? Norman kok nadanya gak ada yang benar dari tadi. Musik-musik disetel. Buset, udah bro. Paling parah. Gue ingat SMA 3 kalau mau lulus, mesti main alat musik bro. Semua minimal bisa main seruling lah ya kalau anak sekolah. Gue buat triangle. Cuma apaan tuh? Itu yang diketok doang. Ting. Gue udah bilang ke gurunya kan, yang ituin kur gue kan, Pak udah mohon bantuannya, gue cuma ting doang. Terus gue diusir, dibilang ini kelewatan. Lu tahu, gue balik lagi gak ada 5 menit, gue bawa gitar. Gue cuma minta temen gue, kunci gitar paling gampang G bukan? G kan, gue cuma bisa G. Gue minta temen gue hafalin, kunci G kayak gimana ya? Gue masuk lagi, Pak udah bisa. Gue bawa gitar. Satu kunci, gue cuma bilang, kunci G, dreng, makasih Pak. Batu sih lu. Sumpah bro. Nggak sekalian aja lu. Gua tuh musik zero bro, gue zero banget bro. Dia pengen tuh tutup botol, lu kecerok tuh depannya. Nggak, gue separah itu makanya udahlah. Kalau makanya tapi suka dengerin musik kan? Suka. Kalau musik gue suka dan gue tidak ada preferensi. Maksudnya ya gue bisa denger apapun. Makanya kayak Gangfu. Gue dulu denger juga gitu. Iya benar gitu loh. Gue nggak ada preferensi punya. Gitu. Kalau lu kayak nge-gym nih ya, lu suka pakai dengerin musik? Gua suka, gua biasanya ranging. Gua suka kayak Eminem. Rap yang agak kasar tuh, yang agak ini. Tapi kalau band gua suka kayak Disturbed. Oh, Adrenaline. Ya, yang rada-rada AC/DC. Nah, gua demen banget tuh. Ya kan? Avenged Sevenfold, tapi Avenged kayaknya lagi nggak terlalu lah. Sama Five Finger to Death. Basicnya rock lah. Yang agak bikin pump. Tapi kadang
Kalau lagi keputar kayak lagu Digimon, Taylor Swift gue juga denger. Kalau pas playlist gue lagi ngaca. Iya. Maksudnya Digimon. Terus tau lagu Digimon yang awal enggak gue? Tahu gua. Ada bro, itu nge-pub juga. Lagu One Piece gue juga suka. Anjir. Pokemon? Enggak lah Pokemon. Yang rocknya gue suka. Kan ada yang di cover kan. I wanna be. Nah, coba oke, balik lagi. Lu nge-gym? Iya, nge-gym. Soalnya badan lu agak gede. Roid gak? Botok aja lu pakai kayaknya. Masa roid gak pakai? Enggak lah, gua nanya. Enggak sih. Jujur. Kalau dibilang sekarang apa ya? Lifetime 90 ya orang-orang bilangnya. Keren. Iya. Udah dari kapan nge-gym? Ini titipan sponsor ya, karena ini masih ada Fit Life-nya. Kayaknya tuh 2015-2016 nge-gym. Oh, baru mulai? Iya, 2015. Udah agak berumur ya, Pak? Lumayan. 30. Pas digini bunyi Kretek. Gak kuat. kayak orang bunyiin gini. Kenapa awal mulanya nge-gym? Ya itu balik lagi ke belakang, waktu gue di Australia itu adik gue tuh bener-bener nge-gym yang hardcore kayak gitu. Terus gue tuh pertama kali ngeliat dia tuh kayak, apaan sih nih orang? Kerjaannya tuh nyetel DVD, terus orang teriak, oh, gitu kan. Pas gue lihat, oh dia tuh lagi nontonin orang-orang nge-gym kayak gitu. Zaman dulu tuh masih pakai DVD tuh. Iya. Nah terus gue ngeliat, waktu itu nggak tertarik sama sekali kayak gitu tuh. Pas gue pulang dari Australia, terus kayak gak ada kerjaan, ngapain nih? Oh, terus gue sempet lumayan gemuk, obi. Sana sempet pakai 36-38. Ini sekarang berapa? 32. 30. 30? Iya 30. Nah terus teman-teman nongkrong gue tuh sering nyela gue dulu. Wih pohon Natal. Bentuk gue kayak konsol begini. Iya. Ya udah deh gue diem aja, mendingan gue bilang wah yaudah deh paling bener nge-gym. Ya kan. Akhirnya gue di situ gue nge-gym. Awal-awal mah malu-malu bro. Gue datang nge-gym tuh jam 9:30, jam 9 mau tutup. Kenapa malu? Badannya segini bro, waktu itu sempet gendut, sempet kurus. Oh, kok bisa? Wah, narkoba ya? Hampir. Iya enggak deh. Enggak. Dulu tuh gue makannya lebih parah loh. Dulu gue makan tuh donat, Krispy Kreme itu sama Coca-Cola. Coca-Cola tuh gue kocek, terus gue kasih gula. Gila. Gue kasih gula. Gila, Coca-Cola kasih gula lagi? Iya, paling demen. Gue gak suka sodanya dulu tuh, jadi gue kocek terus gue kasih kencing gula. manis, bukan narkoba. Gila. Nah, terus kok lu bisa kurus dulu gitu? Gimana ceritanya? Jadi sempetnya pas gendut itu pas lagi awal pulang dari Australia tuh makan banyak belet gitu kan. Yang tadi lu kerja di negara orang, di sini balik, have fun, nggak perlu kerja, ya kan? makan terus. Engkang kaki, ya kan? Gila. Duit habis. Tapi genetik lu aslinya kurus apa gemuk? Dari kecil kurus. Terus jadi gemuk. Lu gemuk. Terus akhirnya kurus. Ya dari pas lagi awal-awal tuh lumayan kan, gue kerjaan makan mulu tuh kan ya. Nah itu tuh gue mulai melebar, kalau ngaca jauh. Tadinya kecil malah jauh. Nah, terus ya udah akhirnya gue di situ kayak ngeliat ini kayak nggak bener nih udah begini nih, ya kan. Akhirnya udah pas mulai nge-gym masih cungkring kayak gitu, ya udah malu gitu gue pertama-tama ngeliat, terus nggak tahu mau ngapain. Oh, ya kan? Zero. Berarti pas di Aussie lu nggak ikut adek lu sama sekali nge-gym? Nggak ikut sama sekali. Kayak gue justru kayak ngeliat apaan sih kayak gitu loh dulu tuh. Baru akhirnya mulai. Lu ada fase jaga makan nggak sih bro waktu itu? Nggak ada. Oh jadi lu cuma nge-gym aja? Cuman dulu tuh maunya tuh hidup sehat aja udah deh. Oh jadi ngebayar yang dulu. Terus awal mula yang ngajarin lu nge-gym siapa? Apa belajar otodidak? Sebenarnya rada-rada otodidak juga sama adik gue sih. Nah kebalikannya, pas gue yang mulai nge-gym, adik gue udah nggak nge-gym lagi, gitu. Terus makanya gue suka ngeliat-liat kan orang, oh begini, ngangkat itu oh begini, gitu. Sama nanya-nanya, even malu-malu tuh dulu tuh, kayak gitu. Gue berarti sekarang kan udah mau nge-gym hampir 10 tahun ya? Hampir, iya. Lu kan awalnya nggak suka, beda. Kalau gue sama dia tuh merasa gym tuh udah kayak makan bro, udah wajib gitu loh, ya kan? Nah, gue pengen tahu deh, lu yang dari nggak suka kok bisa jadi konsisten sampai 10 tahun tuh kenapa? Apa karena lu kebanyakan waktu atau memang ternyata lu menemukan, oh badan gue jadi bagus terus kayak gue mau jaga atau itu apa juga sih? Intinya kalau gue dulu tuh emang cuma mau lebih sehat aja hidupnya.
Kalau untuk kayak badan jadi dulu tuh nggak pernah kepikiran ya. Oke. Ibaratnya kalau dipikir ya bonusnya deh gitu, ya kan. Emang kalau hidup sehat benefitnya jauh lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, lu sempet kan lu bilang nge-gym. Terus bukan gua sih, ini pertanyaannya nih ya. Tim gua sering lihat lu post produk Fit Life. Balik lagi kan sponsor. Oke. Iya kan, tetap sponsor. Nah, boleh tahu nggak sih Fit Life tuh kenapa sih lu pilih Fit Life? Sama lu tahu Fit Life tuh dari mana sih? Waktu itu gara-gara ngeliat Dokter Tirta ya. Lihat di Instagram. Terus kan gue sempat nyoba-nyoba ini, nah, terus kebetulan ada teman gue juga, lu coba ini deh. Fit Life. Kata dia, Nice. ini Hanes review kata dia ya kan. Terus gue coba waktu itu yang flavor apa ya, vanilla ya. Vanilla mint. Vanilla, terus pas gitu, lumayan juga. Nah terus teman gue bilang lu coba yang matcha gitu. Nah, akhirnya gue jatuh cinta sama yang matcha sampai sekarang. Emang kalau dilihat-lihat emang nggak ada, kayaknya nggak ada dramanya pakai spike segala macam ya, kayak gitu. Bagus maksud gue untuk produk lokalnya. Menarik. Matcha ya. Enak tuh. Ada rasa flavor lain nggak? Banyak. Ntar habis dari sini lah. Gila bro, tenangnya bro. Itu Bawa sekarung nih. chill aja. Asik. Asik. Chill aja bro. Nah oke. Pesan sponsor kelar. Gue mau lanjut ke topik yang dari tadi gue pengen bahas. Apa Baju tuh? lu harganya berapa duit? Sebutin harga gitu. Iya dong. Aduh. Iya dong. Tadi bilang songong lagi. Enggak lah. Dari tadi aja lu sombong. Gue mah nggak kerja bro, nggak kerja. Itu bro. Kemana aja dari tadi? Sombongnya udah lewat bro. Udah nggak usah malu. Oke deh. Sekitar 5 jutaan. Lu emang kolektor baju? Iya dari dulu, dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Dari kecil udah kaya bro. Dari Ya itulah. Amin. Serius lu? Awal mulanya kenapa bisa pilih? Karena sneakers gue banyak temen koleksi. Baju gue jarang jujur. Makanya gue pengen tahu. Kebetulan kalau dari dulu tuh dari kecil dengerin musiknya emang udah rock karena dikenalin sama om juga kan. Oh. Nah, kebetulan juga nih dulu om gue nih sekolahnya di luar. Sombong ya. Di luar Bogor maksudnya Bandung. Oh iya Sukabumi, nggak kepikiran. Cirebon, Iya bener. Cirebon. Bener. Terus. Nah kebetulan dia yang kenalin musiknya, terus akhirnya gue suka minta kalau dia pulang ke Indonesia tuh gue suka minta tolong bawain dong bandnya yang ini. Nah suka dibeliin tuh sama om gue. Oh. Nah terus semenjak dari situ deh. Nah tapi kan waktu zaman dulu kita nggak tahu bajunya bakal semahal ini ya. Oh dulu pada saat awal lu mulai itu baju tuh nggak se-hype ini? Nggak sama sekali. Even waktu gue masih di Australia pun nggak se-hype sekarang. Berarti ini baru agak ngegulungnya kenapa? Pas COVID. Dari yang boleh tau nggak yang lu merasa dari sekian jadi sekian gitu kayak naik harganya? iya. Kayak investasi jatuhnya. Tapi tadinya steady, tiba-tiba COVID, harga naik. Karena ya mungkin pas COVID orang nggak tahu kali ya mau ngapain gitu. Ya kan, karena jualannya mereka kan sistem waktu COVID itu online sama lelang, auction di Instagram ngebid. Memang udah nggak di remake bro? Di remake, cuman yang bikin kaos ini ada value-nya itu justru yang original. Yang emang udah belel gitu. Ada yang udah belel, kayak misalnya bener-bener original ini, band ini ngeluarinnya album ini tahun 80, tahun 82, ya bajunya tahun 82. Bentar, lu tahu itu asli apa enggak dari mana? Biasa. Kan lu kan enggak, sorry, maaf gue potong ya. Kan lu enggak ada di situ pada saat 82 itu launching tuh baju gitu loh. Maksud iya. gua. Tapi pada zamannya kan gue masih ngerasain tuh, masih kecil. Gue kecil kayak SMP kelas 1 kali, kelas itu udah dibawain. Jadi sama si om gue tuh. Terus sebenarnya bajunya sih sama-sama aja ya. Zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau misalnya lu lihat originalnya tuh ya bisa ketahuan. Tapi nih ya, yang zaman sekarang ini itu sih udah gila. Untuk nge-fakein baju itu orang udah pada pintar. Pastilah. Caranya tuh mereka udah bener-bener pintar, bisa sampai dikubur. Ya biar makin ini kan. Iya, makin kayak lebih vintage, makin vintage gitu. Terus dicuci pakai kopi, teh kayak gitu. Lu pernah beli yang kayak gitu? Ketipu lah dalam tanda kutip. Pernah. Berapa duit ketipu? Pernah. Ketipunya ya
nggak terlalu parah lah ya, karena bandnya pun yang gue incar juga nggak se-happening yang kayak sekarang gitu. Angka dong, angka. Berapa ya? 2 jutaan lah. 2 juta tuh nggak parah ya buat baju ya? Dibanding yang nipu-nipu yang sekarang, ada orang tuh bisa ketipu sampai harganya 40 juta, 50 juta tuh bisa ketipu. Sekarang. Udah kita bikin baju aja. Nggak tahu ya, pengen juga. Iya. Lu yang bikin, gue yang tanam. Gila, serius. Bener. Gue juga sendiri kayak kaget, kayak shock ya. Kok bisa ya fenomenanya tuh. Gue pikir gini, pas zamannya COVID, ya udah nih ya. Pas udah COVID, udah mending-mendingan. Gue pikir tuh nggak bakal sepanjang ini gitu ya kan. Maksudnya stop sampai di sini orang juga udah bosen lah ya kan. Ternyata kesini tuh kok orang makin gila ya jual harganya tuh. Makin nggak masuk di akal menurut gue ya. Gila. Bentar, gue penasaran gini ya. Misal asumsi baju yang lu pakai nih 5 juta. Lu lepas sekarang terus lu jual, ada yang beli. Langsung cepet gak? Bisa, tergantung bandnya sama. Nah, contoh aja yang lu pakai deh. Wah, Bisa, bro. lumayan. Cepet. Bisa. Cepet. Unik ya. Jualnya di mana? IG. Di Instagram bisa, di eBay bisa. Serius? Dan mereka enggak kan pasti ada kendala dong untuk ngecek autentikasinya kan. Nah sekarang itu Beli kucing dalam karung aja. lebih lucunya sekarang tuh, dulu sempat happening kita ada buat orang yang bikin verified. Ya kayak sneakers kan gitu. Nah cuman kalau menurut gua di baju itu nggak fair karena mereka based on foto. Jadi misalnya orang Amerika nggak ada feel-nya kan. itu dia. Makanya sempat kemarin kejadian ternyata juga yang nggak verified juga orangnya juga bego-bego juga. Kayak gitu, maksudnya verified tuh teman-teman dia juga sendiri. Enak juga ya. Kalau mainan kan, setahu gue ya mainan tuh lu harus dikirim dulu, nanti cek. Kalau sepatu gitu nggak? Apa based on foto juga? Sepatu ya kan biasa udah ada kayak Kick Avenue atau StockX. Cuman StockX aja sering banyak ketipu kan. Nah sama, di baju juga sama. Karena udah semakin pintar orang. Gila ya. Untuk ngebohonginnya. Dan kalian tetap willing ya untuk tembak aja terus. Karena gimana ya? Mungkin buat orang itu ada sejarahnya nih, bandnya nih. Oke. Gitu. Nih gue nanya, lu kan pernah ketipu. Hmm. Ujung-ujung lu tetap pakai nggak tuh baju? Ujung-ujungnya gue jadi tukang tipu. Berarti dijual lagi. Kalau gue pikir-pikir, enakan jadi tukang tipu nih ya. Iya kan? Bro. Akhirnya lu jual lagi. Enggak, kalau misalnya gue ketipu, misal orang itu nggak mau balikin, ya udahlah gue keep aja gitu, case close gitu. Masa sih? Gue sempet kejadian kok sama gue jual barang, terus ternyata orang yang beli, terus dijual lagi nih ke nih orang. Nih, yang lucunya gini, udah dijual lagi, nih orangnya ini nih dijual lagi ke orang. Ternyata kalau orang ini yang ketiga nih bilang, nih palsu nih, diurutin lagi nih ke dia nih. Ujung-ujungnya balik lagi ke gue. Baju udah berapa bulan baru bilang. Tapi lu tahu itu palsu pada saat lu jual? Nggak tahu. Itu nggak tahu. Menurut gue sih, kalau dari pengalaman gue masih asli-asli aja Tuh, ya. Berarti sangat ini ya, orang nggak bisa bedain banget. Even lu loh maksud gua. Itu dia. Kadang orang suka aneh gitu. Lu ngelihat orang ini baju palsu, misalnya dia bilang, oh ini matanya kurang biru. Anjir. Gitu. Matanya. Dia bilang, ini kurang ini gitu. Terus sekarang orang lucu deh pokoknya. Kadang-kadang gue suka nggak masuk akal gitu ya. Kadang-kadang gue bilang zamannya gue dulu ya, pakai kaos ini koleksi. Nggak ada tuh kayak begini-begini gitu. Jahitannya nih rada-rada keriting. Karena harganya sekarang jadi gila bro. Itu dia. Dulu lu beli bangsa berapa sih? Boleh atau ini deh contoh, ini lu beli berapa duit? Ini waktu beli masih kisaran berapa ya? 1,5. Masih 2 juta 1,5. Itu sebelum COVID lu beli? Udah COVID. Oh oke. Contoh ada nggak baju kan lu udah koleksi lama nih. Yang lu beli sebelum COVID ada. Misalkan berapa ratus ribu terus sekarang jadi I don't know puluhan juta. Ada. Serius? Ada. Band apa? Dulu gue beli namanya bandnya Death. Band death metal. Dia itu band emang pionirnya band death metal. Oke. Gue beli itu masih 4 jutaan dulu ya. Dulu 4 juta udah mahal dong. Iya. Ini aja 1,5 kan? Iya. Dulu tuh 4 juta. Karena itu emang lumayan susah dicari juga. Emang bandnya juga emang udah bubar kan. Oh. Yeah. Sekarang tuh kisaran bajunya tuh $1.500. Anjir. Iya. 20 juta. Gue nggak ngerti. 20 juta. Bro, itu kaos tuh sebenarnya buat dipakai atau dipajang doang sih? Buat dipakai.
Anjing dipakai. Dipakai. Kalau Emang misalnya dipakai, buat Bro. dimakan terus tumpahan apa gimana anjing? Makin Tinggal keren. dicuci. Kalau tinggal dicuci aja. Memang hilang. Bro, Hilang. dicuci misalnya ada sambal nih, Maaf. dicuci Mana tadi sambalnya bolong? hilang anjir. Bro, lu lihat bro, ini 5 juta udah begini bro. Makanya. Ini lu lihat udah. Ini waktu itu kemarin salah pas mau ngencing begini, Bro. Berarti pegang. Ah serius itu udah bolong begitu? Emang bolong. Itu yang bikin 5 juta. Sebenarnya ya, jadi Gue bolongin baju gua ada sekarang. di sini dia bolong. Serius lu? Iya, uniknya gitu ya. Kalau baju rada-rada unik sih. Sebenarnya Kok semakin nggak relate anjir? Iya kok bisa. Bro, bentar. Sebelum lu lanjut ya. Gue masih penasaran tadi. Itu $1.500. Itu baju masih unworn. Kan kalau sepatu ada BNIB, brand new inbox. Itu lu udah pakai. Udah pakai. Orang kalau lu jual lu pede 1.500 ada yang beli. Pede. Itu fetish kali ya bro ya? Apa gimana sih kok? Iya, kan bau keringetnya enak nih. Yang tadi gue yang tadi gue bisa bilang ada yang jual kancut cewek tuh kalau di Jepang tuh. nggak sampai segitunya itu gila ya bener. Iya. Enggak, gua beneran amazed bro. Gue bingung gitu maksud gue. Iya, kayak ini aja loh. Kemarin yang kejadian celana tuh yang baru-baru viral tuh. Celana jeans termahal di dunia tuh celananya Kurt Cobain pakai. Oke, berapa duit? 6,5 miliar. Ya tapi Kurt Cobain oke Iya. dong, fair lah. Ibaratnya sekarang kayak gitu. Jadi baju itu mahal kalau dipakai si ini. Salah satunya itu. Gitu. Sempet tuh fenomena itu tuh. Kayak orang nggak tahu nih, even nih orang beli baju ini nggak tahu nih bandnya tuh bilang Metallica nih. Gue tuh nggak paham ya. Itu memangnya si yang bikin si baju itu tuh udah nggak nyetak lagi ya? Bro? Iya. Emang udah nggak nyetak Bener-bener lagi. limitednya sampai segitunya ya. Udah Iya. bener-bener udah nggak nyetak lagi. Ibaratnya nyetak sorry ya kayak alkohol ya. Jadi kan suka tuh limited edition Oh tahun iya, berapa, mirip. ya kan? Bener. Padahal rasa not necessarily Iya. lebih enak gitu kan. Bener. Oh, jatuhnya udah ya barang kolektor. Ya, barang item antik, memang udah barang kolektor antik sih. lah. Bener. Enggak, cuman maksudnya gini loh, baju lu kolek tapi lu pakai. Iya. Kalau botol kan nggak dibuka, Nah, bro. iya, itu Lu ngerti nggak gua. maksud gue? Ngerti. Kan udah jelek dong. Kayak sepatu nih, brand new, Heeh. mahal. Udah lu pakai mah turun Nggak usah harga. jauh-jauh bro. Kaos bekas pemain bola. Beda, bro. Itu kan nggak ada yang dipakai. Lu ngerti nggak? Ditaruh di. Oh iya. muka. Buat dipajang ya kan. Iya. Sebagian Iya. orang kayak gitu sih sebenarnya dia beli tuh kayak teman gue juga Dipajang kan? Dipajang. Nah kalau yang gitu mahal gue make sense. Kalau yang lu pakai tapi tetap mahal sih hebat ya. Berarti harganya tuh orang nggak peduli gitu loh. Iya, mereka ya tadi gue bilang itu mereka emang ada mungkin ada kayak sejarahnya waktu kecil gue mau beli baju ini nggak kesampaian. Sekarang gue udah banyak duit, gue mau beli. Ada yang kayak Berarti gitu. sekarang kalau ngerampok orang udah bukan urusan dompet, telanjang. Bener. Iya, Baju ya makin gembel. Lu incer baju gembel. Jangan nanti orang-orang lagi. Nggak taunya intel. Orang gila tuh kalau. Oh, jangan-jangan orang gila lu incer. Bro, gua aja nggak nyangka bro. Lu kalau ngomong ini goceng bro. Kaget gua. Gila ya. Kok bisa gitu ya? Unik banget tuh. Gua sendiri juga kayak kaget ya kemarin kayak baju Nirvana laku 310 juta. Gue tanya itu bisa segitu, ternyata kata dia itu bajunya waktu itu dibikin hanya khusus buat krunya Nirvana kata dia. Anjir, ya. Jadi makanya mahal. Tapi untuk ngecek valid apa enggaknya, jangan-jangan itu orang nembak bikin di Tanah Abang di printing terus ditaruh di tanah kuburan, jual ke lu bekas. Atau gentayangan ya. Iya. Kan maksudnya ya balik lagi ngecek autentikasi Iya. bisa kan. Sebenarnya lu harus bisa harus megang itu barang. Kalau misalnya dari foto doang itu memang rada susah kan bisa aja orang ngambil foto siapa ya kan. Nih, Kalau lu udah kayak kayak gini gua pegang. baju Iya, kain itu juga ya kan ya. enggak 5 juta juga, Bro. Gua bisa. Kecuali ada AC-nya dalamnya ya. Masuk Bingung akal gua. ya. Hah? Iya kan? Gimana sih ceritanya? Ngejelasin itu Iya, enggak dapet gua. susah mungkin kalau buat orang awam memang kadang-kadang Sombong. iya kan? Tidak, memang gua awam sih. Udahlah, kita Gak masuk akal Iya, bener gak sih? Bener, Iya kan? bener, Nggak bener. masuk akal. Sama halnya kayak ya sepatu, cuma kalau bedanya di baju lu pakai nggak lu pakai value-nya Sama aja. sama. Anjay. Sebenarnya juga ada kayak yang kayak lu misalnya kayak baru gitu, dead stock, Lebih mahal lagi. lebih mahal cuman kalau di baju tuh ada namanya dry rot. Jadi dry rot itu Oh, malah jadi jelek. bukan. Jadi baju gini lu gini sobek. Oh, kering. Karena dari zaman dulu sama dia tuh nggak dikenain air, jadi Oh. di-seal kayak gitu. Itu yang bahaya sebenarnya. Berarti memang by design harusnya dipakai aja ya. Sebenarnya even lu kenain air. Soalnya ya kejadian sama teman gue juga beli baju mahal-mahal pas nyampe dry rot diginiinnya hancur. Iya. Crumble gitu. Iya, dia beli baju 10 juta digini hancur. Gila. Anjir 10 juta. Iya. Gila. Oke.
Lu ada berapa baju? Itu hitungannya berarti second anjir. Second, emang second. Iya kan? Iya. Lu ada berapa? Lumayan banyak. Iya tahu, makanya gua nanya berapa. 100 ada? Lebih. Iya, lebih. Oh. 500? Hampir mendekati. Buset bro, kloset lu segede apa? Kadang-kadang sampai gue taruh di koper-koper. Serius? Iya. Hilang nggak tahu dong. Kapan gua main ke rumah lu lah bro? Hilang kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ya kan? dong. Lu emang ngecekin koper lu? Nggak juga. Cuman kalau misalnya buat si mbak-mbak gue yang misalnya gitu ya, dia kan pasti nggak mau ngambil baju gembel. Nah, gitu, abis nonton ini dia nanti mau nih. Nah, makanya nanti tit gitu ya harganya ya. Jangan dikasih tahu. Dia bilang, oh ini baju gembel mahal ternyata nih ya. Dia ambil ditukar sama yang sablonnya gambar muka lu. Itu pas pakai lo kok ganti anjing itu 500 lu rotet bro. Pasti lu pakai atau gimana sih gua nggak ngerti. Kadang ada, nah gue tuh tipe orangnya yang nggak suka baju yang terlalu masih baru tuh gue nggak suka. Kadang-kadang gue taro, gue pakai sekali udah gue taro. Gitu. Lu maunya yang makin belel, makin iya, makin sebenarnya wah makin enak bahannya kan semakin kadang-kadang baju pakai buat tidur nge-gym. Kadang-kadang kalau orang suka nanya, baju gocek kayak gini lu pakai nge-gym tidur juga. Manggung udah pasti. Iya manggung oke lah. Sama aja manggung sama nge-gym kan keringetan juga. Iya juga sih, tapi kayak iya kan? Sama juga pas kalau dilihat songong juga nih orangnya. Baju mahal dipakai keringetan. Iya makanya. Hah, gila ya. Oke, yang paling mahal yang lu pernah beli berapa? Bentar, 500 kalau 2 juta, M tuh gue lihat. Gue lagi hitungin harta orang 5 bentar. Tapi gue gak segitunya. Pernah yang paling mahal itu gue beli 1.200. Band apa itu? Chromex. Ada namanya band Chromex, band hardcore zaman dulu. Indie tuh? Iya. Anjir, Chromex. 1.200. 1.200. Udah sobek bajunya? Belum, tapi belel iya. Investor Tur lagi itu lumayan susah karena itu baju turnya gitu. Oh, naik nggak harganya? Naik. Pasti kalau bandnya, tapi nggak signifikan kayak bandnya Nirvana yang gue bilang tadi. Jadi kalau misalnya ada artis rapper luar negeri nih kayak siapa gitu yang pakai terus mati, terus dipakai bajunya, nah itu baju bisa jadi mahal tuh. Rapper? Iya. Kayak siapa sih rapper yang sering pakai baju tuh? Ya semua rapper pakai baju sih bro. Bener juga ya. Iya. Hasan doang yang pakai baju. Makanya gue bingung. Rap apa? Travis Scott. Nah, itu pengacau tuh orang tuh. Gue kadang-kadang kalau belum punya itu baju dipakai sama dia, udah deh, lupain aja. Oh, rappernya pakai baju band itu. Iya. Oh, bukan baju rappernya. Bukan. Si rappernya pakai baju itu gitu. Tapi lu spesifik band ya? Nggak koleksi baju kayak Tupac atau Snoop Dogg? Gue dengerin musik juga kayak kan macam-macam ya. Nah kalau lu nggak into satu genre? Enggak. Oke. Kayak Cypress Hill, iya. Public Enemy ya gue ngumpulin kayak gitu. Oh. George Michael, iya. Lu koleksi juga baju rapper? Yang muka rapper kayak Tupac atau whatever? Enggak. Bro, bentar. Itu nyarinya berarti susah ya kan? Baju ada size. Iya. Susah kan? Berarti kan bisa badan-badan kayak begini rada susah nih. Belum tentu. Oh, kalau kita udah nggak mungkin, Bro. Kita tangannya aja masuk pakai buat yang di kepala kayak tangan baru masuk. Bukan kepala. Dipakai pecah. Rappernya jadi gendut. Ketarik muka gini. Ya kan? Ini mah bukan Eminem gila. Karena dipakai lu ya. Iya. Jadi mekar. Bawa gitar jadi kayak bawa harpa atau Oh, gila. Nah, lu masih ada yang lu bucket list yang lu belum dapat dari dulu nggak? Band apa gitu? Dan lu willing lah buat spend misalnya gitu maksud gua. Ada, tapi ada. Cuman kalau dilihat dari harganya sekarang kayaknya nggak apa pengen sih deh. contoh band apa? Sonic Youth. Ada band Sonic Youth. Oke, kebetulan harganya? gue sempet nonton mereka juga tahun 96 sempet. datang ke Indonesia bareng Beastie Boys. Beastie Boys tau gua. Terus Sonic Youth, terus sama satu lagi Foo Fighters tuh. Mereka dulu bertiga bareng. Nah, karena bajunya sekarang udah lumayan standarnya tuh harganya tuh bisa 60 juta kalau di Indonesia. Ya ampun. 60 juta. Gila. Dulu tuh masih 1.000, makanya orang kalau bilang nih 2.000 udah. Gua mau nanya deh. Lu tuh spesifik pakai misalkan nih, lu ketemu baju itu. Tapi yang baru nih, newly printed tapi band itu. Lu nggak beli berarti? Beli juga Dan lu tetap pakai juga kan? Tetap pakai juga. Enggak masalah. Karena buat gua itu pertama karena gue suka bandnya. Iya betul kan.
Beda-beda orang ya tipenya ya. Karena ada orang ngelihat desainnya dulu, baru beli. Kalau gue kebetulan suka kayak bandnya baru lu beli. Bro, lu kan ngumpulin udah lama ya. Berarti itu sebenarnya 500 baju lu itu kalau lu jual sekarang lu untung dong. Bisa dibilang iya. Bener kan? Iya, lu ngumpulin udah lama kan? Bener. Tajir, bro. Buset. Iya, gila ya. Pertanyaan terakhir. Perkara baju thrifting anjir. Mau koleksi? Gila ya, bener. Gila lu. Gue sempet kemarin tuh jual baju paling mahal ya, buat gue ya, paling mahal buat gue nih. Kemarin itu baju Slayer gue jual. Slayer gue tau lah. 19 juta. Waktu itu gue beli cuma 4 juta. Anjir. Waktu zaman Covid, gue masih inget banget. Gila ya? Iya. Itu baju kalau lu udah ngeliat juga bingung masih. Udah ada gambar Donald Bebeknya di sini, sama si sellernya. Kok bisa? Anjir. Jadi gue beli dari luar, terus gue kirim ke rumah teman gue kan. Gue nggak tahu tuh pas teman gue ngecek barangnya, wah ada Donald Bebeknya. Di sini ada Donald Bebek. Digambar. Di print sama orangnya. Dan itu laku 19 juta, gue juga kaget. Bajunya kalau lu dilihat pasti bilang, ini nggak mungkin nih baju bisa segini harganya. Karena baju itu emang ada historinya bajunya gitu. Dia baju itu emang pertama susah dicari, emang ada historinya. Itu baju sempet di ban, jadi udah dikeluarin terus udah nggak boleh beredar. Oke. Terakhir bro, pertanyaan gua. Lu kalau nggak jadi musisi, ya berandai. Lu bakal jadi apa sih kira-kira? Berandalan aja deh. Enggak lah, tukang cukur. Kan tadi gua bilang. Emang lu udah sekolah? Dulu sempet punya barber. Oh ya? Iya. Oh berarti lu beneran bisa gunting rambut? Dulu sih sempet diajarin sama teman gue namanya. Rambut gua bagusnya gunting model apa ya bro? Ditanam bro. Tapi sama rumput. Dia cepat lu nyamper ya. Oh tapi lu masih passion sampai sekarang untuk rambut? Masih. Pengen balik lagi. Dulu tuh udah sempet serius diajarin sama temen. Ada namanya Tutu yang punya Old School Barber. Udah serius. Gue sibuk ngeband lagi, akhirnya lupa lagi. Iya. Berarti kalau nggak jadi ini, jadi barber. Bro, terakhir dong. Oke. Buat teman-teman yang pengen tahu soal band lu, Summerland, carinya di mana? Bisa di Instagram Summerland Band. Terus ada juga di Spotify Summerland Band. Terus di YouTube juga channelnya Summerland Band juga. Bisa dicek di semua platform juga ada. Siap. Sip. Good luck, bro. Thank you. Thank you banget. Makasih, thank you. Udah diundang. Thank you.